di Bingkepot, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia Season 3 Episode 2. Hari ini kita akan membahas tentang Saprahan Khatulistiwa tahun 2024. Bersama saya sudah hadir juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Anggi, dan juga Kepala Disprapar Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Windy. Mari kita sapa dulu kedua narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Ibu Anggi dan Ibu Windy. Apa kabar hari ini? Pagi Alvita, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Ibu? Sehat, alhamdulillah Mbak. Oke, terima kasih untuk kehadiran Ibu di sini. Hari ini kita izin membahas dan mengulik tentang Saprahan Khatulistiwa tahun 2024. Nah, mungkin boleh kita mulai sesi tanya jawabnya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu nih Bu, terkait Saprahan Khatulistiwa di tahun 2024 ini. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi penyelenggaraan Saprahan Khatulistiwa ini? Ya, Alvita dan Sobat Rupiah dimanapun berada, ini Saprahan Khatulistiwa adalah flagship event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Pariwisata, Disprapar, dan juga Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah tahun yang keempat. Jadi di dalam sejarahnya, Saprahan Khatulistiwa ini adalah untuk mengakselerasi tentunya dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pada tahun 2024 ini adalah tahun yang keempat. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2023 itu telah tumbuh sebesar 4,46%. Kalimantan Barat ini didukung oleh struktur ekonomi pertanian, kemudian juga industri pengolahan dan juga perdagangan besar dan eceran, perdagangan hotel dan restoran, kemudian juga konstruksi dengan pangsa sebesar 60%. Sehingga khusus tahun 2023, pertumbuhan ekonomi yang 4,46% tersebut, pangsa terbesarnya adalah dari perdagangan besar dan eceran, termasuk tentunya perdagangan hotel dan restoran. Ini adalah sektor pendukung utamanya adalah pariwisata dan UMKM. Sehingga Saprahan dengan singkatan dari Semarak Pariwisata dan UMKM dan Keuangan Khatulistiwa, inilah yang harus selalu setiap tahun kita lakukan untuk momentum mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Jadi begitu Mbak Alvita untuk latar belakang kenapa Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi, dalam hal ini Kadisprapar dan juga Dinas Koperasi dan UMKM, setiap tahun menyelenggarakan event Saprahan Khatulistiwa ini. Dan sudah masuk event Kalimantan Barat juga ya Bu Windy? Ya, mungkin begitu Mbak Alvita, sebagaimana tadi latar belakang kita menyelenggarakan Saprahan Khatulistiwa ini. Terima kasih Bu. Berarti ini berangkat dari perekonomian Kalbar, sasaran utamanya di program ini adalah UMKM dan juga pariwisata. Nah, dari situ bolehkah Ibu Windy bercerita kira-kira terkait sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat ini, bagaimana perkembangan terkininya? Ya, kami tentunya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Anggi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, dan jajarannya, karena sudah 4 kali berturut-turut Bu kita melaksanakan bersama, bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka pelaksanaan Saprahan Khatulistiwa. Nah, jadi memang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada waktu COVID itu adalah sektor yang sangat terpuruk sekali. Nah, dengan adanya Saprahan Khatulistiwa ini salah satu event yang dapat membangkitkan peningkatan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kita tahu bahwa sektor pariwisata ini kan termasuk salah satu sektor yang dapat menyumbang perekonomian, yang data terbaru dari BPS Kalimantan Barat bahwa sektor pariwisata ini menyumbang 6,99% dari PDRB Kalimantan Barat. Dan ini sejalan dengan visi misi dari Gubernur Kalimantan Barat, yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrim di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kami terus mendorong seluruh stakeholder,
karena kan nggak mungkin Dinas Pariwisata sendiri yang melaksanakan. Dengan adanya dukungan pada saat ini dari Bank Indonesia, tentunya lebih besar sekali outcome yang akan kita capai dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Kalimantan Barat. Berarti melihat kondisi saat ini, Saperahan Khatulistiwa merupakan program sinergi dan juga gayung bersambut ya Bu, antara Bank Indonesia dan juga Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Dispora per Provinsi. Baik, Ibu Anggi, izin Bu, bolehkah diceritakan gitu Bu, kira-kira untuk mendorong perekonomian Kalimantan Barat, khususnya di UMKM dan juga pariwisata, kira-kira program Bank Indonesia yang ingin dilaksanakan setahun ke depan ini apa saja Bu? Iya, tadi sudah disampaikan dan kami menyambut baik juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Windy. Pengembangan UMKM dan pariwisata ini tentunya menjadi program prioritas setiap tahun, dan ini khusus di 2024 ini juga sudah menjadi program prioritas Bank Indonesia untuk peningkatan UMKM dan pariwisata dalam rangka tentunya tadi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Program kerja Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk UMKM dan pariwisata, tadi kita mengatakan bahwa sektor pariwisata ini adalah gabungan tentunya, baik itu dari sisi kuliner, jadi sektor lapangan usaha makan minum, kemudian perhotelan, perdagangan, itu bisa menjadi gabungan menjadi untuk pendorong dari sektor pariwisata. Jadi program pengembangan UMKM dari sisi Bank Indonesia, baik itu sektor makan minum, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, itu kita khususnya untuk UMKM binaan Bank Indonesia, kita tentunya membina dari sisi aspek kelembagaan, kemudian kapasitas dan juga dari sisi aspek akses keuangannya. Nah, untuk program pengembangan kapasitas ini kami mengenal ada 5K 2S Bu Windy. 5K-nya itu peningkatan kualitas, kuantitas, konsistensi, kemudian juga kontinuitas, kemasan, juga komitmen. Serta tentunya yang 2S-nya adalah untuk sertifikasi dan standarisasi. Model bisnis pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk peningkatan kapasitas. Itu ada tahapan dari UMKM subsisten, kemudian UMKM potensial, UMKM sukses, UMKM digital, sampai kepada UMKM ekspor. Khusus untuk pariwisata, khusus yang kalau kita katakan UMKM ekspor di sektor pariwisata, tentunya ini adalah yang kedatangan para wisatawan mancanegara ke Kalimantan Barat, itu tentunya akan menyumbang devisa dan itu merupakan potensi ekspor dari sisi perekonomian Kalimantan Barat. Sehingga Saperahan Khatulistiwa ini merupakan momentum untuk kita menyelenggarakan ataupun bentuk showcase, menyajikan produk-produk unggulan pariwisata dan produk-produk unggulan UMKM di bidang makanan, minuman, kemudian wastra dan juga ekonomi kreatif. Itu kita berikan showcase untuk promosi pemasarannya, dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat sendiri maupun masyarakat secara nasional. Tentunya khusus Saperahan 2024 ini kami mengambil tema sinergi dan inovasi peran UMKM, pariwisata dan keuangan digital untuk go global sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Jadi itulah program-program tahun 2024 khususnya pengembangan pariwisata dan UMKM yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia Kalimantan Barat, Kak Alvita. Terima kasih Bu Anggi. Ini mungkin Sobat Rupiah di Kalimantan Barat juga pasti penasaran banget ya lebih spesifik terkait Saperahan Khatulistiwa. Boleh diceritakan juga Bu, kira-kira Saperahan Khatulistiwa tahun 2024 ini apa saja agendanya, kemudian diselenggarakan tanggal berapa, di mana juga, dan mungkin sekaligus bisa mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk hadir di tanggal-tanggal tersebut. Ya, ini spesial untuk 2024. Kami suguhkan kerjasama Bank Indonesia Kalimantan Barat dengan pemerintah provinsi memberikan hal
yang spesial untuk masyarakat Kalimantan Barat maupun nasional yang akan datang di pertengahan Februari ini ke Kalimantan Barat. Kami akan membuka Expo Saprahan Khatulistiwa itu tanggal 17 Februari nanti. Kemudian puncak acaranya adalah di 23 Februari 2024. Dari sepanjang 17 Februari sampai 23 Februari tersebut akan ada lomba-lomba, baik itu untuk manual brewing coffee untuk anak-anak muda, kemudian juga ada lomba band pelajar Bu Windy, kemudian juga akan ada lomba cosplay, kan juga ada permainan-permainan tradisional. Kemudian tentunya akan dibuka booth lebih dari 50 UMKM akan menyajikan produk-produknya yang bisa tentunya menggerakkan perekonomian di Kalimantan Barat. Contoh-contoh produk-produk unggulan tentunya kami menghimbaunya untuk tentunya masyarakat mendukung UMKM dengan membeli produk-produk UMKM. Selain lomba-lomba, kemudian ada booth baik itu produk UMKM maupun produk pariwisata, destinasi-destinasi wisata di Kalimantan Barat juga akan diisi dengan seminar dan sosialisasi, itu juga terkait literasi keuangan, kemudian juga pariwisata, kemudian juga perlindungan konsumen, juga terkait dengan perdagangan, pengusaha valuta asing, juga ini untuk peningkatan kualitas dari sisi UMKM. Jadi selain showcase untuk memasarkan produk-produknya, UMKM yang hadir itu juga baik yang ada membuka booth, juga UMKM yang pada kesempatan ini juga belum hadir mengisi booth, itu juga akan kita undang untuk peningkatan kualitasnya dengan melakukan edukasi-edukasi. Kemudian dari rentang 17 sampai 23 Februari tersebut, kita juga akan lakukan business matching. Kita undang seluruh perbankan yang ada di Kalimantan Barat untuk hadir bilateral dengan UMKM yang hadir nanti sepanjang 17 sampai 23 untuk peningkatan kapasitas untuk mendapat akses pembiayaan langsung dari perbankan Kalimantan Barat. Kami berharap tentunya akan ada deal antara perbankan di Kalimantan Barat nanti untuk membiayai peningkatan modal untuk UMKM di Kalimantan Barat sepanjang 17-23 Februari ini. Kita berharap semua penjualan dan semua bisnis matching ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Kak Alvita, tentunya kita berharap punya target beberapa angka kalau kita sebutkan ya. Semoga lebih dari 2 miliar nanti akan ada transaksi dari tanggal 17 sampai 23 Februari ini, termasuk pembiayaan yang akan dilakukan oleh perbankan kepada UMKM baik di sektor kreativitas, wastra, makan minuman, dan juga pariwisata di Kalimantan Barat. Mungkin itu rangkaian kegiatan Saprahan ini, Kak Alvita. Tentunya ini semua nanti UMKM sekaligus juga Ibu Windy ini akan menjadi kurasi bagi kami. UMKM yang akan bisa tampil dengan baik sepanjang Saprahan Khatulistiwa itu akan kurasi untuk kegiatan nasional berikutnya, yaitu Karya Kreatif Indonesia, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan juga Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Itu nanti kita punya target tentunya Bu Windy, nanti para pelaku UMKM kita, termasuk juga pelaku pariwisata kita, akan kita bawa nanti di ajang nasional dan juga sampai kepada ajang promo secara internasional. Pengalaman Bank Indonesia tahun lalu produk UMKM Kalbar dan pariwisata Kalbar sudah diberikan showcase di internasional, di Singapura, juga ada di London, di Jepang, dan juga di Dubai, dan juga Korea. Tentunya kami harapkan karena kita awali acaranya di Februari ini, sehingga nanti yang target showcase secara nasional itu bisa juga ada diisi oleh Kalimantan Barat dan juga nanti yang di luar negeri. Itu Kak Alvita rangkaian acara Saprahan kita tahun ini 2024.
Baik, terima kasih Bu. Ini menarik sekali ya Bu. Rasanya tahun ini lebih inklusif ya. Semua kalangan masyarakat ini bisa hadir di seluruh rangkaian kegiatan Saperahan Khatulistiwa. Sedikit lagi Bu, kalau boleh tahu kira-kira tujuan dari penyelenggaraan Saperahan Khatulistiwa ini apa saja Bu? Dan juga kalau boleh hal yang spesial Bu, ini kan penyelenggaraan Saperahan Khatulistiwa di tahun yang keempat. Kira-kira hal spesial apa yang ada di tahun ini Bu? Dua hal ya berarti tadi ya. Tujuannya Tentu sudah sangat jelas tadi yang kami sampaikan. Kita tujuan penyelenggaraannya ultimate-nya adalah untuk menumbuhkan UMKM menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Itu ultimate-nya. Kalau tadi Bu Widi disampaikan outcome-nya ya. Iya. Ini target ultimate-nya, outcome-nya adalah kita untuk mendorong UMKM baik di sektor makan minum, kemudian juga sektor industri kreatif, wastra dan juga pariwisata, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Kemudian tujuannya Saperahan ini tentunya tadi kita ini adalah tempat untuk mempromosikan, untuk pemasaran tidak hanya di lingkup Kalbar, juga secara nasional dan internasional. Kemudian tentunya juga dengan mengikuti kelas-kelas seminar, edukasi, sosialisasi, itu peningkatan kapasitas, kualitas dari UMKM kita. Termasuk tadi peningkatan kapasitas, itu juga dengan adanya business matching dengan perbankan, tentunya kita mengharapkan setelah Saperahan Khatulistiwa 2024 ini, UMKM kita itu akan lebih meningkat lagi kualitasnya, meningkat lagi produksinya, kemudian tentunya kita akan bawa nanti UMKM kita kepada event-event nasional, KKI, GBBI, GBWI, dan juga promo-promo produk Indonesia di luar negeri. Spesialnya tahun ini tentunya konsistensinya kita selalu bersinergi selama 4 tahun bisa konsisten menyelenggarakan dan sudah masuk kepada event Kalimantan Barat. Tentunya ini menjadi spesial untuk Saperahan Khatulistiwa ini. Kemudian yang sangat spesial ini juga disinergikan ya Bu ini dengan event Kalbar Food Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sinerginya itu tidak hanya dalam bentuk institusional menyelenggarakannya bersama-sama. Saperahan diselenggarakan bersama Bank Indonesia Kalbar dengan pemerintah provinsi, tetapi any kegiatan termasuk Kalbar Food Festival itu juga disinergikan kegiatan-kegiatannya. Ini jadi sangat spesial. Jadi bukan hanya penyelenggaranya yang berkoordinasi, bersinergi, tetapi event-eventnya pun saling mengisi, saling melengkapi. Itu spesialnya tentunya kami harapkan masyarakat Kalbar dan juga ada yang saudara-saudara kami yang akan berkunjung untuk menikmati destinasi Kalbar pada rentang 17 sampai 23 Februari ini. Silahkan datang tentunya ke Saperahan Khatulistiwa 2024 yang kita selenggarakan di Pontianak Convention Center. Itu kayak Alvita tujuan dan spesialnya Saperahan yang tahun ini. Oke, terima kasih Bu. Berarti tahun ini sinergi yang dilakukan antara Bank Indonesia dan juga Pemprov dalam hal ini di Sporapar lebih konkret ya. Nah, izin Bu Windy, tadi sudah disampaikan juga bahwa di tahun ini spesialnya Saperahan Khatulistiwa ini akan disinergikan langsung dengan Kalbar Food Festival dan juga Rakornas Pariwisata ya Bu. Boleh Bu diceritakan terkait Kalbar Food Festival dan juga Rakornas Pariwisata, sekaligus mungkin mengajak Sobat Rupiah untuk hadir juga di Kalbar Food Festivalnya. Iya, tadi kita mendengar yang disampaikan Bu Anggi itu luar biasa. Sebenarnya yang masyarakat Kalimantan Barat harus benar-benar memanfaatkan ini dengan baik. Karena ini bukan hanya event biasa, tapi juga menjadi kurasi untuk nantinya bisa diikutkan ya Bu, baik di nasional maupun di internasional. Nah makanya juga dari kemarin memang kita selalu mensosialisasikan bersama Bu ya atas event-event ini. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa memang event-event baiknya memang berkelanjutan, berkesinambungan dan saling berkolaborasi agar masyarakat atau wisatawan yang akan datang ke daerah kita menjadi tertarik
Kan kalau cuman hanya satu event tentunya dia kurang menarik ya. Tapi kalau memang ada beberapa event pilihan dan itu menjadi daya tarik dari mereka untuk datang ke Kalimantan Barat. Karena event ini kan sesuai dengan survei urutan ketiga. Kenapa masyarakat atau wisatawan datang ke suatu daerah? Yang pertama itu karena budaya. Ini berdasarkan survei dari Kemenparekraf. Kedua, karena kuliner. Ketiga, karena adanya event. Nah, keempat, baru destinasi wisata. Nah, kami mempersiapkan sebaik mungkin dari jauh hari untuk destinasi wisata terdekat yang akan dikunjungin para wisatawan. Kalau bisa kami akan menarik lebih lama para wisatawan untuk bermalam di Kalimantan Barat ya Bu, agar lebih banyak lagi yang dibelanjakan ya. Termasuk tadi dengan juga bersinergi dengan Festival Kalbar Food Festival dan juga Rakornas Pariwisata se-Indonesia yang spesialnya pada tahun ini juga ya Bu. Jadi dihadiri seluruh kadis pariwisata se-Indonesia bersama tour operator leadernya. Semuanya hadir dan juga tim Kemenparekraf tentunya. Nah, kita tahu bahwa ketika Kemenparekraf datang ke sini, itu kan pasti tidak akan kosong ya. Tidak, pasti akan membawa oleh-oleh untuk kita. Yang jelas mereka membawa media nasional maupun media internasional. Apalagi nanti ada business matching, kemudian dari Rakor itu juga ada kegiatan tabletop yang bisa untuk bertemu antara pembeli dan penjual. Nah, diharapkan memang bahan-bahan promosi baik itu di paket-paket perjalanan wisata, di produk ekonomi kreatif yang kita mengenal ada 17 subsektor produk ekonomi kreatif, di antaranya ada kuliner, ada kriya, ada Photoshop dan lain-lain, itu bisa dimaksimalkan untuk kita mempromosikan. Jadi tidak perlu kita menghabiskan biaya untuk berkeliling ke provinsi ya Bu ya. Nah, mereka yang datang ke sini, bayangkan, artinya mata masyarakat di luar sana sedang ada di Kalimantan Barat. Nah, kalau sudah kita dipandang dan diperhatikan, tentunya kita harus merapikan diri, mempercantik diri, dan membuat orang menarik dan tidak bosan. Itu yang dari kemarin kami persiapkan, baik itu untuk event-event ini maupun untuk persiapan destinasi maupun wisata-wisata baik itu kuliner, wisata alam dan lain-lain yang Kota Pontianak kan paling sangat terkenal dengan kulinernya kan, yang membuat mereka nanti akan kangen untuk kembali lagi ke Kalimantan Barat karena event yang telah kita hadirkan. Kemudian Saprahan Khatulistiwa ini sudah 4 kali berturut-turut dilaksanakan, otomatis sudah kami masukkan di dalam kalender event Kalimantan Barat. Nah, itu juga nanti akan kita launching bersama di kalender event Kalimantan Barat. Ada 35 event yang ada di Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan di tahun 2024 se-Kalimantan Barat. Nah, yang sangat diuntungkan lagi bahwa kita akan mencoba mengajukan event Saprahan Khatulistiwa ini masuk di Karisma Event Nusantara. Nah, artinya kan kurasi dari Kemenparekraf sudah bisa melihat langsung pada saat pelaksanaan event ya Bu. Karena mereka kan hadir semua pada saat event itu berlangsung. Dan mereka pasti sudah mempunyai gambaran betapa banyak, salah satu indikatornya kan berapa banyak kontribusi yang diberikan oleh event ini dilaksanakan. Banyak tadi itu kan ada sektor pariwisata, UMKM, dan keuangan dalam rangka peningkatan perekonomian. Saya yakin pasti bisa kita untuk memasukkan di dalam Karisma Event Nusantara. Nah, pada tahun 2024 ini kita sudah berhasil meloloskan 10 besar se-Indonesia dan 110 besar se-Indonesia. Ada 2 event yang telah kita loloskan di Karisma Event Nusantara. Saya yakin dengan maksimalnya persiapan event Saprahan Khatulistiwa ini, dan itu pasti bisa sangat tertarik para kurator-kurator dari Kemenparekraf ya. Berarti spesial banget ya Bu. Ini berarti prospek utamanya adalah mengundang Wisman dan Wisnus juga ya ke sini ke Kalbar. Kemudian juga ada tujuan utama untuk mempromosikan UMKM dan juga pariwisata Kalimantan Barat sampai masuk ke Karisma Event Nusantara. Wah,
spesial banget. Izin Bu, boleh cerita sedikit Bu, kira-kira seluruh rangkaian Saprahan Katulistiwa dan juga Kalbar Food Festival bersama dengan seminar Rakornas Pariwisata nanti, apakah akan dihadiri oleh prominent person Bu, mungkin pejabat-pejabat yang akan hadir ke Kalbar? Iya, direncanakan masih teragenda ya Bu, mudah-mudahan masih tetap sesuai dengan jadwal. Pak Menteri akan hadir untuk membuka. Nah, semoga untuk selanjutnya tidak ada perubahan, karena kita tahu Bu ya, jadwal Menteri kan berubah-berubah terus. Nah, jadi dimulai dari Saprahan Katulistiwa ini, Kalbar Food Festival, kemudian Ken tadi tuh launching Ken Kalbar, kemudian nanti ada festival mini cap gome di Singkawang, itu nanti akan dihadiri rombongan dari Kemenparekraf dan tentunya tadi tamu-tamu Dinas Pariwisata se-Indonesia. Kemudian di Kalbar Food Festival juga kami juga bekerja sama dengan Pondok Ale-Ale, Rumah Makan Pondok Ale-Ale, dalam pelaksanaannya juga akan menghadiri talent-talent. Salah satunya adalah Chef Marinka. Iya. Nah, di sana kita akan memangkong sotong terbanyak dan ada rekor muri Bu. Bu Anggi pernah mangkung sotong nggak? Belum. Nanti kita coba ya Bu. Bu Yena sudah mempersiapkan. Udah kan Bu. Jadi menarik ya. Sudah mempersiapkan 500 palu ya untuk mangkung sotong terbanyak. Kemudian di sana juga atraksi-atraksi lain seperti membuat durian menjadi lempok. Jadi kita akan mengaduk lempok bersama dan mempackaging menjadi dodol durian. Nah, seperti Bu Anggi bilang tadi bahwa kita harus bersama-sama nih untuk meningkatkan sektor perekonomian Kalimantan Barat, khususnya di pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM. Berarti ini bisa dibilang seluruh program sinergi ini benar-benar judulnya adalah totalitas tanpa batas. Iya. Jadi kita total banget ya. Pasti ya. Oke, mungkin terakhir Bu, dari Bank Indonesia, selain UMKM dan juga pariwisata, untuk penyelenggaraan Saprahan Katulistiwa ini kira-kira bisa menyentuh sektor mana lagi Bu yang mau kita dorong untuk perkembangan perekonomian di Kalimantan Barat? Iya, yang utama tentunya kegiatan Saprahan Katulistiwa itu adalah semarak pariwisata, UMKM dan keuangan, itu yang utama. Tetapi dengan mendorong sektor UMKM, pariwisata dan sektor keuangan di Kalimantan Barat, tentunya juga untuk anak-anak muda kita juga menyasar untuk peningkatan literasi keuangannya, untuk juga berani ya untuk menjadi entrepreneur, untuk penggerak UMKM. Jadi menjadi juga sesuatu yang penggerak perekonomian. Kemudian juga kami untuk Go Digital ini ada istilah kalau dikatakan menjadi target juga Ibu. Selain mendorong untuk peningkatan kapasitas, kualitas, tetapi juga untuk lebih go digital. Lebih go digital sehingga nanti akan ada juga sosialisasi terkait dengan penggunaan transaksi menggunakan kris. Kemudian tentunya karena kita berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga kita Malaysia, tentunya pergerakan perekonomian ini yang secara digital, transaksi pembayarannya kita harapkan juga meningkat selama Saprahan ini menjadi momentum untuk peningkatan digital transaksi pembayarannya. Juga tentunya ada juga sosialisasi terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah. Karena sektor UMKM yang akan kita gerakkan ini tidak hanya di kota-kota, tetapi juga sampai ke perbatasan wilayah Indonesia, Malaysia. Sehingga penggerakan sektor UMKM di wilayah perbatasan, kemudian juga pemahaman untuk cinta, bangga, paham rupiah juga akan kita laksanakan sepanjang Saprahan Katulistiwa ini, karena rupiah itu merupakan salah satu juga simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal inilah yang nanti juga menjadi target-target selain peningkatan perekonomian, juga di dalam sosialisasi seminar nanti juga
perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat nanti akan juga kita sampaikan materi-materi bagaimana perlindungan terkait dengan produk-produk keuangan yang ada di Kalimantan Barat, sehingga masyarakat memahami bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melindungi penggunaan produk-produk keuangan yang ada di Kalimantan Barat. Itu hal-hal yang selain yang utama tadi ya, Kak Alvita, dengan penyelenggaraan ini tentunya kita ada peningkatan hal-hal tersebut kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Oke, berarti memang dampaknya harapannya meluas ya Bu ya. Mungkin terakhir sebagai closing statement untuk Sobat Rupiah di Kalimantan Barat ini, himbauan atau ajakan juga kepada masyarakat untuk hadir di seluruh rangkaian agenda Saperahan Khatulistiwa dan juga Kalbar Food Festival. Mungkin boleh dari Ibu Windy terlebih dahulu. Iya, jadi ayo masyarakat Kalimantan Barat kita hadiri berbagai macam event yang telah dipersiapkan dalam rangka peningkatan perekonomian Kalimantan Barat melalui sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif, dan UMKM. Dan jangan lupa untuk terus bersama-sama kami untuk melaksanakan berbagai promosi di event-event tersebut, kemudian memanfaatkan dalam event-event yang telah ada ini, dan banggalah dengan memakai rupiah kita bersama. Oke, terima Betul kasih. nggak, Kak? Iya, itu bisa doang. Oke, terima kasih Bu Windy. Mungkin dari Bu Anggi boleh closing statement sekaligus mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk hadir di Saperahan Khatulistiwa dan juga Kalbar Food Festival 2024. Iya, kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tentunya mengajak tidak hanya masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat yang akan hadir menjadi wisatawan di luar Kalimantan Barat yang akan hadir di Kalimantan Barat serentang 17 sampai 23 Februari 2024 untuk hadir di PCC Pontianak Convention Center dalam rangkaian acara-acara Saperahan Khatulistiwa 2024. Tentunya tidak cukup hadir, juga harus membeli. Belanja. Kami mengajak, menghimbau untuk membeli produk-produk unggulan UMKM Kalimantan Barat dan juga mengetahui destinasi pariwisata yang ada, juga ada tujuan-tujuan wisata yang ada di Kalimantan Barat. Juga sebagaimana kalau untuk membeli, sebagaimana yang kami lakukan oleh bersama Bu Windy, menggunakan totalitas tanpa batas. Totalitas tanpa Saat batas. ini kami sedang menggunakan produk tenun ikat Sintang, produk unggulan dari Kalimantan Barat, sehingga warga masyarakat Kalimantan Barat tentunya harus juga bangga memiliki dan menggunakan wastra Kalimantan Barat. Dan juga penduduk Indonesia yang datang nanti ke Kalimantan Barat, silahkan, wastra Kalimantan Barat ini sudah produk lolos kurasi nasional dan juga sudah digunakan oleh masyarakat internasional. Tentunya mereka saja sudah membeli, mereka saja sudah menggunakan ya Ibu. Tentunya kita harus juga bangga untuk menggunakan produk-produk dari UMKM Kalimantan Barat. Satu lagi juga berwisata ke Kalbarja. Silakan datang warga, baik itu dari warga nasional, silahkan datang ke Kalimantan Barat. Tentunya juga dari saudara-saudara kami yang di luar Indonesia yang saat ini datang untuk berkunjung dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2024, kemudian juga Cap Gome yang datang dari negara-negara Singapura, Taiwan, kemudian juga ada yang dari Beijing maupun dari Malaysia sendiri. Kami tunggu kehadirannya di Saperahan Khatulistiwa 2024, kemudian juga Kalbar Food Festival yang tanggalnya juga 17 sampai 23 Februari 2024. Kami tunggu dan sampai ketemu di Pontianak Convention Center.
Oke, terima kasih. Demikian Sobat Rupiah, kita sudah sama-sama mendengarkan paparan yang menarik sekali terkait Saprahan Khatulistiwa dan juga Kalbar Food Festival tahun 2024. Jangan lupa hadir dan juga berbelanja. Ini lokasinya kalau Saprahan Khatulistiwa tahun 2024 di Pontianak Convention Center dan juga untuk Kalbar Food Festival 2024 di halaman Ayani Mega Mall. Tanggalnya sama-sama 17 sampai tanggal 23 Februari 2024. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anggi dan juga Ibu Windy kesediaannya untuk menjadi narasumber dan juga menceritakan kepada seluruh Sobat Rupiah tentang program-program ini. Semoga sukses selalu untuk kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa Sobat Rupiah di Blinkepot berikutnya.